Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari sebuah kisah yang pernah terjadi di salah satu desa yang ada di Sidoarjo. Tapi nanti dalam cerita ini saya tidak akan menyebutkan nama desanya dan pihak-pihak terkaitnya ya. Takutnya nanti ya ada apa-apalah sama saya. Oke. Jadi cerita ini terjadi di tahun sekitar 80-an. Waktu itu presiden masih dipimpin oleh Pak Soeharto ya. Dan pembangunan juga di Indonesia ini belum merata. Apalagi masuk ke desa itu listrik masih belum terlalu paten seperti sekarang. Katakanlah nama desa ini adalah Sukademit. Nah, di desa Sukademit ini masyarakatnya menganut seperti ajaran-ajaran adat lama, kayak kejawen-kejawen gitulah. Cuman ya ada Islamnya, ada di situ, tapi belum masuk secara mutlak gitu ya. Ya Islam-Islaman lah intinya kayak gitu. Bahkan bukan hanya Islam aja yang ada di situ, mungkin agama lain seperti Kristen ya, tapi ya udah ya Kak, Kristen-Kristenan gitu, belum masuk. Intinya ajaran agamanya belum masuk secara merata lah, seperti itu. Jadi mereka masih terpatri pada adatnya yang lama. Ibaratnya itu ya mereka Islam atau Kristennya itu cuma KTP di sana. Nah, singkat cerita, di desa itu ada seorang dukun. Katakanlah namanya Wak Takim. Wak Takim ini merupakan seorang dukun terkenal. Hampir ya bisa dikenal di seluruh wilayah Sidoarjo kala itu ya. Bahkan Surabaya pun, orang-orang Surabaya kalau minta bantuan itu katanya itu ke situ juga. Jadi Wak Takim ini seorang dukun yang spesialisnya itu di bidang kekayaan, terus di bidang masalah pangkat-pangkat gitulah. Jadi kalau ada pejabat gitu ya yang pingin naik pangkat atau gimana, itu pasti datangnya ke Wak Takim ini tadi. Saking terkenalnya itu, bahkan masyarakat desa ini ya segan lah buat dia itu untuk apa ya istilahnya ya, menghormati dia gitu kan ya. Jadi hampir-hampir kayak menuhankan dia lah. Jadi apapun yang dia omongkan itu pasti diturutin sama warga di sana. Misalnya nih, hari ini kita sembelih kerbau, ya langsung aja cari kerbau gitu, disembelih gitu. Kita nggak tahu gitu. Oke, lama kelamaan pamornya yang semakin meningkat, Wak Takim menjadi dukun yang ya kalau masyarakat bilang waktu itu terkenal agak sombong ya lama kelamaan. Padahal awalnya waktu itu dia orang yang sederhana dan gampang berbaur dengan orang-orang sekitar. Cuman semakin lama semakin terkenal. Akhirnya si dukun ini Wak Takim star syndrome ya. Jadi kayak orang miskin ya, kayak gitulah intinya. Sampai suatu ketika terjadilah sebuah
peristiwa. Saat itu dia didatangi oleh salah satu pejabat daerah. Datang itu dengan marah-marah gitu ya. Bahkan sempat menampar si dukun ini, Wak Takim ini. Karena apa? Ternyata saran-sarannya itu tidak membuahkan hasil. Dan dia juga udah keluar banyak untuk Wak Takim ini tadi, tapi nggak ada yang berhasil. Nah, disitulah warga mulai meragukan kesaktian si dukun ini tadi. Karena nggak mau dipandang remeh ya, si dukun ini kayak, gimana caranya saya bisa dipercaya orang-orang lagi gitu. Hanya waktu itu dia menjalani sebuah ritual lagi untuk mengembalikan kesaktiannya ya. Mungkin kayak gitu, seperti itu. Saya nggak tahu ritualnya seperti apa. Kata saksi mata sih ini ritualnya bahkan sampai mengorbankan nyawa seseorang. Usut punya usut, setelah Wak Takim ini menjalani ritual, jadi beliau ini tidak keluar sama sekali ya, keluar rumah sama sekali waktu itu selama seminggu. Warga ya coba, ngapain tuh orang nggak keluar? Ya udahlah, katanya kan menjalani ritual ya. Kita nggak tahu ritualnya seperti apa. Seminggu berlalu, ada berita muncul. Salah satu anak perempuan yang ada di desa seberang desa Sukademit ini dinyatakan hilang. Polisi sudah mencari dan tidak diketemukan di mana-mana ya. Polisi dulu sama sekarang beda ya. Kalau polisi dulu mirip damkar lah, langsung mencari ketika hilang itu. Dicari dan tidak diketemukan. Sampai akhirnya ya udah dinyatakan sampai seminggu ya, seminggu lebih pencarian itu dinyatakan sepertinya hilang beneran ini, nggak tahu kemana. Bahkan ada yang menyatakan udah tewas. Setelah itu, jarak 2 minggu setelah hilangnya anak itu tadi, ada yang hilang lagi, sama perempuan. Umurnya sama, kisaran 17-20-an gitu. Tapi ini kejadiannya di desa sendiri. Nah, waktu itu warga sempet mencurigai hewan buas ya. Karena waktu itu di daerah di daerah Sukademit dan sekitarnya itu masih sering berseliweran, katanya ini ada macan gitu. Ya, kita nggak tahu ya tahun 80-an apakah benar ada macan atau enggak di situ. Tapi katanya sih memang hutan-hutan gitu tempatnya. Ah, mungkin dimakan macan, pikir salah satu warga di situ. Ya udahlah, akhirnya ya gimana lagi, diikhlasin aja anak itu tadi. Sampai akhirnya berkelanjutan lagi. 2 minggu setelah hilangnya anak yang kedua ini, ada anak hilang lagi dan sama dari desa yang Sukademit ini tadi. Warga mulai waspada lah, kemana ini anak-anak ini? Dicari-cari nggak ada. Sedangkan si dukun Wak Takim ini belum pernah keluar rumah sama sekali. Waktu itu warga sama sekali nggak berpikiran kalau Wak Takim yang menculik ya. Dan itu kayaknya nggak mungkin lah kalau dia menculik, ngapain juga nyulik anak kecil gitu kan. Dan apalagi dia juga terlihat nggak pernah sama sekali keluar dari rumah itu selama 1 bulanan lebih. Oke, selama kurang lebih hampir 2 bulan ya, 3 kasus anak hilang. Polisi juga bingung waktu itu harus cari kemana. Cari binatang buas pun juga nggak ketemu ya sarang-sarangnya ini. Ya udahlah, dinyatakan meninggal lah waktu itu. Intinya seperti itu. Sampai suatu ketika ada salah satu warga
yang waktu itu eh, pingin kencing. Bukan pingin kencing, pingin buang air besar ya, buang hajat gitu. Zaman dulu itu kan kalau mau buang hajat itu di sungai ya. Jadi kalau sungai itu ada bak-bakannya gitu. Kita biasanya buang air besar di situ. Sebelum ada kamar mandi ya. Akhirnya waktu mau buang air besar itu tadi, dia waktu mau jalan nih ke arah sungai, dia ngelihat Wak Takim nih jalan. Cuman gelagatnya ini mencurigakan gitu loh. Kayak gelagat dari Wak Takim ini kayak waspada lah intinya. Celinguk kanan, celinguk kiri gitu ya. Ngapain itu? Di tangannya ini di sebelah kanan bawa tali, kayak tali tampar. Sebelah kirinya bawa kayak karung goni. Tahu kan karung goni ya? Ini mau ngapain ini orang? Dipikirnya waktu itu ritualnya udah selesai dan dia mungkin mau cari binatang buat dimakan gitu ya. Entah kelinci atau apa, nggak tahu. Kok lama-lama mencurigakan gitu kan. Nah, dia masuk rumah salah satu warga. Dia masuk rumah salah satu warga yang disinyalir punya anak perempuan. Dia masuk lewat jendela. Setelah lama kemudian diawasi terus sama orang yang mau buang air hajat itu tadi ya. Keluar-keluar, karung goninya itu ada isinya. Ya jelas dong isinya manusia ya kan. Nah disitulah warga ini gak berani negor langsung. Akhirnya dia waktu itu gak jadi buang air besar, langsung lari ke rumah RT setempat, perangkat setempat. Dibangunkanlah orang-orang sambil, ya dulu itu kayak tanda darurat itu tok 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 gitu kan. Dikejarlah si Wak Takim ini tadi. Ketangkep, digebukin. Waktu karung goninya dibuka, ternyata bener ada anak perempuan ini tadi. Dan gak ada luka sama sekali. Jadi metode yang digunakan Wak Takim ini ternyata dia masuk ke rumah orang yang punya anak perempuan. Terus dia mungkin pakai aji-aji gitu ya. Jadi kayak disirep gitu. Jadi seluruh yang ada di rumah itu tadi disirep. Jadi kayak tertidur pules, gak kebangun. Nah anak perempuan ini diculik. Sampai akhirnya Wak Takim ini tadi diikat ya di sebuah kayu. Pagi menjelang, polisi datang. Rumah digeledah. Waduh, rumah digeledah itu baunya wah, bau-bau amis, bau bangke gitu ya. Gak tahu itu ritual apa yang dilakukan. Sampai akhirnya diketemukanlah 3 orang jenazah perempuan yang sudah dalam keadaan membusuk di bawah tempat tidurnya. Jadi 3 jenazah ini tadi dibungkus dengan kain kafan tapi berwarna hitam. Jadi bentuknya udah nggak karuan ya si perempuan-perempuan ini tadi. Karena udah lama juga ya, udah 1 bulan lebih loh jenazah itu di situ. Dalam keadaan telanjang waktu dibuka kain kafannya. Jadi kita nggak tahu diapain aja sama Wak Takim ini tadi. Karena beritanya udah menyebar luas dan waktu itu keluarga-keluarga dari korban itu datang, panas lah. Salah satu dari orang-orang ini tadi yang ngamuk memenggal kepala Wak Takim. Dan akhirnya badannya dibakar, kepalanya juga dibakar, dicemplungin di sumur dekat rumah Wak Takim, alias ya sumurnya sendiri ya sebenarnya. Sumurnya Wak Takim itu sendiri. Dicemplungin di situ, ditutup.
Ya waktu itu polisi nggak bisa berbuat banyak ya, karena kejadiannya begitu cepat dan personil juga kurang waktu itu. Daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, ya udahlah. Waktu itu dianggap wajar saja dan keadaan kembali hening dan damai. Tepat 3 hari setelah kejadian yang menimpa Wak Takim, salah satu orang warga, katakanlah namanya Mas Udin, ini kedapatan jadwal untuk ngeronda. Nah, waktu ngeronda ini dia sendirian karena temennya muter-muter kampung ya, kayak ya udahlah jadwal muter-muter dulu, kayak ceklo gitu ya, terus nanti balik ke pos kampling. Jadi dua temannya ini muter sendirian, dia yang jaga pos kampling. Waktu dia duduk-duduk sambil nyesep rokoknya, itu tiba-tiba angin itu kenceng banget berhembus. Tapi angin kenceng berhembus ini bawa apa ya, aroma-aroma yang amis gitu, nggak enak gitu. Bawa apa nih gitu. Masa ada bangkai gitu. Sampai akhirnya dari kejauhan nih, dari kejauhan itu kayak ada orang jalan. Wah, siapa nih? Kalau temennya nggak mungkin dong, kan temennya dua ya. Ini sendirian jalan gitu. Cuman si Udin ini diem aja. Semakin lama dilihat, kok kayaknya ada yang aneh ya sama bayangan ini gitu, orang ini. Jadi jalannya itu kayak nyeret gitu. Dan di sebelah tangannya yang sebelah kiri itu membawa sesuatu. Dilihatin terus. Kok kayaknya bayangan ini nggak punya kepala ya. Si Udin tetap diem aja gitu kan. Dipikir mungkin orang atau salah lihat dia gitu kan. Pokoknya intinya dia mikirnya tetap orang. Sampai bayangan itu mendekat, jarak sekitar 5 meter dari Mas Udin. Nah, itu terlihat banget. Di situ ternyata itu adalah setannya Wak Takim. Jadi dengan kondisi badan yang udah terbakar, ya level kebakarannya mungkin udah level 9 ya. Dan kepalanya juga ditenteng gitu. Si Udin yang lihat itu langsung pingsan. Jadi nggak sempet lari, nggak sempet apa. Ketika udah ngeliat itu jelek, langsung pingsan. Singkat kata, dibangunin lah Udin sama teman-temannya. Udin langsung cerita tentang kejadian yang menimpa dirinya, yang membuatnya dia pingsan itu tadi. Wah, gak beres nih. Kayaknya Wak Takim ini balas dendam sama kita. Ya enggak lah, wong dia yang melakukan hal buruk sama desa ini kok dia malah mau balas dendam gitu kan. Ya nggak tahu juga kan. Apalagi Wak Takim ini seorang dukun. Siapa tahu kan dia menganut ilmu-ilmu hitam yang ya bisa dikatakan jahat gitu. Selama beberapa minggu, desa Sukademit ini diteror sama hantunya Wak Takim. Jadi kadang-kadang itu setiap rumah itu selalu diketok pintunya. Saat dibuka, itu ternyata cuma ada kepala di lantai gitu kan ya. Terus si pemilik rumah pingsan. Kadang gitu badan tanpa kepala. Jadi kalau waktu itu habis isya, habis maghrib, itu desa itu sepi sekali. Gak ada orang gitu ya. Jadi mending orang-orang itu daripada nanti sholat di musola atau langgar, itu mending disolat di rumah aja lah isyanya gitu kan. Orang yang muslim waktu itu saya kurang tahu ya, agak lupa juga. Ini kejadiannya beberapa minggu atau beberapa bulan, tapi kayaknya beberapa minggu. Setelah beberapa minggu itu
ada seorang perangkat yang dia pingin menyelesaikan masalah ini. Perangkat ini bilang, "Saya ada kenalan orang pintar juga dari daerah Banyuwangi." Jadi istilah kata ini pinginnya si orang pintar dari Banyuwangi ini dibawa ke sini untuk menyelesaikan masalah dengan si dukun Wak Takim ini tadi. Jadi oke lah, warga setuju dan waktu itu patungan ya untuk keberangkatan daripada si perangkat desa ini tadi untuk menyusul dukun dari Banyuwangi ini. Pokoknya apa yang mereka punya intinya disumbangkan. Yang penting masalah teror Wak Takim ini selesai gitu. Oke, berangkat. Sekitar 3 hari kemudian datanglah perangkat desa ini tadi dengan si dukun dari Banyuwangi ini tadi. Si dukun ini ngomong, setelah mendengar cerita-ceritanya ini, si dukun ini ngomong, "Saya boleh lihat sumur yang dipakai untuk pembuangan mayitnya Wak Takim ini?" Dibukalah sumur itu tadi, dianterin sama warga gitu kan. Ya waktu itu masih siang, jadi warga berani ya. Dibuka, wah baunya bos, ya seperti bau bangkai umumnya lah ya. Nggak, bahkan mengalahkan bau bangkai-bangkai kucing atau bangkai tikus gitu. Nah, si dukun ini ngomong, dukun dari Banyuwangi ini ngomong, "Ya harusnya dimakamkan dengan baik, bukan dengan cara seperti ini. Kalian boleh kalap gitu kan, tapi tetap manusiawi lah." Akhirnya si dukun dari Banyuwangi ini meminta nanti kita harus mengeluarkan jenazah Wak Takim dari sumur ini tadi untuk dikuburkan dengan layak gitu. Oke, diturutin sama warga. Tapi nggak bisa sekarang karena ya keterbatasan alat juga. Dan siapa yang mau turun ke sana gitu kan ya untuk mengambil jenazah itu. Bahkan dulu katanya dibayar 1 juta pun nggak mau orang-orang turun untuk mengambil jenazah dari Wak Takim itu di dasar sumur ya. Pokoknya itu harus dipikirkan bersama lah waktu itu. Nah, si dukun dari Banyuwangi ini ngomong, "Sekarang nanti malam tugas saya adalah berkomunikasi dengan Wak Takim. Jadi intinya Wak Takim ini mintanya apa, dan apa yang nantinya bisa Wak Takim ini tidak mengganggu desa ini lagi lah." Jadi waktu itu si dukun minta disediakan ayam cemani, terus kayak bunga-bungaan gitu ya, bunga 7 rupa mungkin ya. Yang saya ingat sih ayam cemani gitu. Ayam cemani, bunga 7 rupa, dan kayak ini minyak, saya lupa namanya, minyak zafaron mungkin ya, minyak zafaron itu, seperti itulah. Di ampel banyak itu. Intinya itulah yang disediakan. Sampai malam tiba dan akhirnya si dukun ini minta tolong sama warga agar semuanya berkumpul di depan rumahnya Wak Takim. Nah, dukun dari Banyuwangi ini masuk ke rumahnya Wak Takim ini tadi, ditutup pintunya. Jadi dia masuk ke ruang tamunya gitu. Dan sebelum dukun ini masuk, sang dukun berkata sama warga sekitar situ ya, "Apapun yang terjadi, entah ada teriakan atau minta tolong atau apalah, jangan sampai kalian masuk ke dalam rumah." Oke, diturutin sama warga. Dan kalau bisa jangan sampai ada yang tertidur sampai urusan ini selesai. Jadi warga nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah Wak Takim.
Pokoknya intinya setelah singkat cerita hampir subuh, ayam berkokok, dukun dari Banyuwangi ini keluar. Tapi dia keluar dengan penuh luka lebam dan darah gitu ya, mengalir dari kepalanya. Pokoknya dia luka-luka gitu. Jadi yang ditafsirkan warga itu waktu itu Wak Takim ini kayak ngelawan gitu waktu mau diusir dari desa itu. Tapi syukurnya ketika bernegosiasi, Pak Takim cuma minta, saya cuma mau minta dikuburkan dengan layak. Dan maunya saya dikuburkan di sebuah gunung yang ada di Pasuruan. Ya kita nggak tahu ya gunung di Pasuruan itu apa, Gunung Arjuna atau apa. Pokoknya gunungnya ada di Pasuruan. Jenazahnya minta dikuburkan di situ. Oke, warga menuruti dan waktu itu juga warga memanggil polisi, minta tolonglah gimana ini caranya mengangkat jenazah Wak Takim dari dasar sumur gitu kan. Setelah selesai semua, jenazah dimasukkan ke dalam peti dan diberangkatkanlah ke sebuah gunung yang ada di Pasuruan itu tadi, dikuburkan. Setelah itu tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Desa kembali damai dan normal. Gak ada gangguan-gangguan dari Wak Takim lagi ya. Tapi semenjak itu kadang orang-orang kalau surup ya lewat depan rumahnya Wak Takim itu kayak ada yang memanggil gitu. Dan itu manggil namanya, manggil nama yang lewat itu tadi. Jadi kayak si setan ini hafal dengan nama orang-orang yang ada di desa itu. Kayak Udin gitu dipanggil Din. Terus dipanggil Sapii, ya kayak gitulah ya ceritanya. Dan menurut cerita orang-orang sekarang, desa ini tadi, Demit ini tadi udah berganti nama. Bangunan dari rumah Wak Takim ini juga udah diratakan sama tanah. Kalau nggak salah waktu itu dibuat tanah wakaf gitu sama desa. Entah dibuat pemakaman atau musola tuh saya nggak tahu. Pokoknya intinya dibuat tanah wakaf lah. Baik, mungkin itu saja cerita dari saya pada hari ini. Mohon maaf kalau agak terbata-bata ya, karena memang saya belum sempat menuliskan. Jadi berdasarkan ingatan saya yang diceritakan oleh salah satu kawan saya gitu. Saya aja juga baru tahu kalau ada cerita seperti ini di Sidoarjo ya. Baik, mohon maaf kalau banyak salah dengan saya, baik kata maupun perilaku. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Dan jangan lupa untuk mengisi survei ya yang ada di kolom komentar nanti ya. Nanti saya sematkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.